Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Rahadian dari kelas C, Prodi Agroteknologi NIM 13. Nah, saya di sini akan menjawab pertanyaan soal MSDM yang diberikan oleh Ibu Nurul. Yang pertama, hubungan antara karakter, kompetensi, dan kepemimpinan terhadap MSDM, yaitu untuk mewujudkan kinerja karyawan yang baik, sehingga pemimpin harus memiliki karakter yang baik. Dengan demikian, karakter pemimpin di suatu perusahaan harus diatur sebaik mungkin, sehingga nantinya perusahaan dalam merekrut karyawan itu harus memiliki kompetensi yang cocok di bidangnya. Yang kedua, contoh penerapan MSDM di perusahaan teknologi: melakukan pembatasan kapasitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dengan cara pembayaran kuesioner kepada karyawan. Terus metode perencanaan SDM non ilmiah. Yang metode non ilmiah ini jadikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan oleh pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari rencana saja. Terus yang metode ilmiah di sini diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Terus contoh penerapan desain dan analisis: jabatan di perusahaan teknologi membuat dan menyusun struktur departemen, di antaranya seperti itu direktur, manajer kepada divisi hingga bagian-bagian setiap divisi. Dan di sini ada metode analisis dan desain jabatan. Menentukan di sini ada terdiri dari seperti menentukan hasil informasi analisis pekerjaan, mengumpulkan informasi tentang latar belakang, menyeleksi calon pelaksanaan pekerjaan, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menyusun uraian pekerjaan sesuai spesifikasi. Terus yang terakhir, meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Terus yang terakhir, nomor 3, tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan akan sumber daya sesuai dengan posisi, jabatan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun tujuan lainnya yaitu meningkatkan efektivitas perusahaan dalam jangka pendek, jangka panjang, dan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Nah, yang kedua ada sumber internal. Sumber internal meliputi promosi, transfer atau rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, dan kelompok pekerja sementara karyawan kontrak. Di sini lembaga pendidikan teman atau anggota karyawan lamaran terdahulu yang telah masuk agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi outsourcing. Yang ketiga atau C, sumber internal. Nah, di sini keuntungan rekrutmen sumber internal ada beberapa, di antaranya meningkatkan semangat kerja, jarang kerja di kesalahan dalam penyeleksian, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan, biaya pelatihan lebih hemat, mendorong pengembangan diri pada karyawan. Nah, tapi di sini ada juga kelemahannya. Kelemahan rekrutmen sumber internal diantaranya yaitu ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki
kualifikasi dalam perusahaan. Orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Untuk yang terakhir, untuk posisi memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Nah, tadi kan dari sumber internal, sekarang dari sumber eksternalnya. Keuntungan tersendirinya ada, bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, membawakan ide teknik baru. Yang terakhir itu ada cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerjaan baru. Nah, kelemahan dari sumber eksternal ini gak jauh banyak seperti yang kelebihannya. Dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada, menyebabkan kekompakan antara pekerja baru dan dengan pekerja lama, memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian dan interview. Mungkin cukup sekian dari jawaban dari saya soal MSDM yang diberikan oleh Ibu Nurul. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.